definisi dan falsafah ilmu farmasi, bahwa ketika ditanya tentang farmasi, kebanyakan orang itu mengatakan bahwa farmasi adalah sebuah toko obat atau tempat di mana kita dapat membeli obat. Juga menyebutkan tentang farmasis atau apoteker, kadang-kadang orang menyebutkan penjual obat atau tukang obat atau drugis, terutama jika orang tersebut berusia di atas 50 tahun. Dan kemarin juga ada tujuan farmasi, bahwa tujuan dari praktek profesi farmasi itu adalah membantu pasien dalam menggunakan obat secara efektif dan efisien, dan ditinjau juga dari sudut pandang kesehatan masyarakat, bahwa apoteker itu dibutuhkan untuk memastikan penggunaan secara rasional dan aman dari obat-obatan. Kemarin juga dipaparkan semua definisi-definisi seperti farmasi atau apoteker adalah tempat, profesi, dan kadang-kadang merupakan bisnis. Lalu ada juga seperti bahwa di masyarakat saat ini, drug yang berarti obat atau bahan obat biasanya memberi kesan negatif atau penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba. Mungkin dari saya itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang belum ya? Belum masuk tentang falsafah ya. Falsafah ilmu farmasi ada dari aspek farmasi sebagai sains, farmasi sebagai profesi gitu ya. Dari aspek kan kajian ya, kajian falsafah itu kan 3 aspek kemarin, masih ingat? Ada lanjutkan? Jawab, Pak. Ya, silakan. Ada yang ontologi, epistemologi, sama aksiologi itu, Pak. Ya, apa itu? Yang ontologi itu eksistensi, kalau epistemologi itu metode, kalau aksiologi itu manfaat dari ilmu-ilmunya, Pak. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya? Iya, Pak. Jadi aksiologi itu kemanfaatan dari ilmu, kenapa ilmu itu harus ada gitu ya. Jika dia harus ada, atau misalnya jika harus ada ontologinya, yaitu eksistensi dan esensinya ya, keberadaan karakternya, apa manfaatnya gitu ya, jika ada ya. Jadi kemudian ada sedikit saya tambahkan sebelum lanjut ke sini, ada tentang pengetahuan dan ilmu ya, sedikit kita berfalsafah pengetahuan dan ilmu, sehingga kapan suatu farmasi itu adalah sebuah pengetahuan dan kapan dia disebut sebagai ilmu ya, itu harus di minggu lalu saya sepertinya belum saya jelaskan detail ya. Tapi sudah ada minggu lalu juga saya jabarkan tentang pembagian ilmu ya. Ya, pembagian ilmu ya. Jadi pembagian ilmu berdasarkan menurut Deliamgi ya. Itu ada farmasi masuk di mana gitu ya. Nah, kemudian saya tidak jelaskan tentang kapan suatu pengetahuan itu menjadi ilmu ya. Ya. Jadi cara mengkajinya adalah berdasarkan 3 pendekatan tadi ini. Jika dia sudah bisa didefinisikan eksistensinya dan keberartiannya, ya, kenapa harus dipelajari gitu ilmu ya? Harus ada gitu ya. Kemudian harus dilandaskan dengan epistemologi, ya. Itu bagaimana membuktikannya dia ya, pembuktiannya secara ilmiah atau metodenya, sehingga kita bisa ya tentu dengan ada aksiologinya setelah ketahui, itulah disebut ilmu. Kalau hanya ketahui gitu ya, saya mengetahui ini begini, itu belum ilmu, belum ilmu. Ya. Atau ada ilmu, jadi ilmu itu disebut sebagai ilmu, ya, memenuhi 3 aspek itu tadi ya. Jika hanya salah 2 di antara ketiganya, atau salah satu, apalagi kalau salah satu ya, harus ketiga-tiganya baru disebut ilmu. Jika tidak memenuhi ketiganya, salah satu di antara ketiganya, baru disebut ketahuan atau pengetahuan. Ya. Jadi makanya selalu disebut itu ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi sesuatu yang diketahui ada ilmunya. Ya. Makanya kenapa apalagi namanya, misalnya apalagi ada sesuatu ya yang ketahuan ya. Jadi kalau sudah ada metodenya, ada manfaatnya ya, ya benda itu ada, maka itu disebut ilmu ya. Jadi farmasi itu disebut ilmu karena itu tadi memenuhi 3 aspek tadi itu ya.
aspek. Sekarang pertanyaannya apa yang dipelajari di situ ya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, apa yang dipelajari. Jadi sudah belajar tentang mitologinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu jadi di ini ya, di apa? Dihafal Bapak ya, karena ujian saya di situ ya. Aspek ontologinya dan harus sesuai dengan definisinya. Nah, gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit ini dan perlu dicatat lagi ya. Insya Allah ke depan ada kuis ya. Oke, kita lanjut hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang dasar ya, dasar-dasar apa yang dipelajari. Kenapa disebut ilmu ya? Apa sih ilmu dasar di situ ya? Dan ruang lingkupnya ilmu farmasi itu ya. Nah, yang pertama tentu kita tujuannya bertujuan ini mengerti ya, apa sih yang harus dimengerti di situ ya. Ini ternyata tidak jauh adalah tentang apa ini kalau begini ya. Ini farmasi ya, farmasi dasarnya farmasi adalah tentang yang pertama, kita akan mengerti tentang bagaimana menulis resep. Nah, ini berarti kalau terkait dengan bagaimana menulis resep ya yang rasional, maka ini terkait dengan ilmu farmasi sebagai profesi ya. Bentuk sediaan obat ya, farmasi sebagai ilmu di situ ya. Kemudian cara pemberian obat ya, cara pemberian obat berarti farmasi sebagai profesi ya tentu dan ilmunya ya. Jadi kontraindikasi apa sih ininya, kemudian ada farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Nah, ini tentu ilmunya. Jadi farmasi untuk dikuasai ya sebuah ilmu, maka dia harus dua unsur ini. Ada farmasi sebagai ilmu, farmasi sebagai obat. Apa namanya? Farmasi sebagai profesi. Untuk menguasai ini mengerti nih. Kenapa kombinasi keduanya ya? Kalau hanya ilmu saja, maka kita hanya bisa mengerti profil kognitif, farmakodinamik ya. Cara pemberian, kontraindikasi hanya satu sisi. Kita tahu ilmunya tidak bisa digunakan, sehingga aspek tadi itu ya, aksiologi tidak bisa ya. Bagaimana caranya kalau kita tidak bisa beri share ya, hanya di sini saja. Kita bukan penyuluh gitu ya. Nah, jadi farmasi ini tentu yang mendasari di sini adalah mempelajari tentang cara membuat, memformulasi, menyimpan, menyediakan dan meramu atau mengemas obat ya. Bahan farmasi ya. Di sini saya akan kan itu farmasi ya. Nah, di sini ada kita kenal namanya resep ya atau disebut reseptir ya. Reseptir ini adalah orang yang menulis resep ya. Yang menerima resep apa itu istilahnya? Jadi reseptir ini orang yang menulis resep itu adalah benda ya atau permintaan tertulis. Apa itu resep ya, dari kata resep ya. Jadi resep ya, reseptir ini bisa didefinisikan sebagai orang yang memberi, bisa juga orang yang menerima ya. Nah, nanti kita akan kaji lebih dalamnya apa itu ya. Jadi ada dasarnya resep. Jadi kalau orang dari SMK itu sudah paham tentang resep gitu ya. Ini resep, bukan resep resep ya. Kenapa disebut resep? Itu apa namanya? Ya resep ya, resep dari kata resep ya, resep atau resep itu adalah suatu ramuan ya atau suatu kumpulan ya, kumpulan bahan ya yang berisi kumpulan bahan yang bisa diolah menjadi sesuatu ya. Itu disebut resep. Nah, bahasa sederhananya adalah nanti bisa dilihat sendiri kalian ya. Tapi di sini kita batasi adalah resep yang dimaksud ya. Nah, ya. Jadi ini sebelum ke reseptir ya, permintaan tertulis. Ada permintaan tertulis ya. Nah, dari dokter ya, dokter hewan, dokter gigi ya. Hanya itu ya. Nah, dari perawat dari bidan bukan. Itu ilegal. Jadi kalau ada resep atas nama perawat, resep atas nama bidan itu ilegal, tidak boleh. Jadi hanya dari permintaan tertulis. Sebenarnya resep itu ada dua versi ya. Ada dua versi. Ada berisi tentang daftar obat atau komposisi obat, ada berisi rekomendasi penyakit, kira-kira obatnya apa. Itu dari berbagai negara beda-beda ya persepsinya. Di Amerika ya, resep itu dari dokter ya. Jadi resep itu berasal dari apoteker juga kalau di Amerika. Kalau di Indonesia kan ini yang berlaku ya. Resep tertulis di Indonesia. Di negara lain berbeda ya. Jadi apa itu permintaan tertulis untuk kepada pengelola apotik ya. Nah, tentu di sini apoteker ya. Apoteker. Pengelola apotik atau penanggung jawab, apoteker penanggung jawab ya, di mana apoteker ini harus melalui profesi yang terdaftar
untuk menyediakan ya. Maaf ini salah ketik ini ya. Ini ketiknya terburu-buru begini nih. Untuk menyediakan ya, untuk menyediakan dan menyerahkan obat pada pasien. Jadi ini dokter ya, sorry, mana ini? Tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien. Nah, di sini kalau berbicara resep, berarti tentu dasarnya adalah orang menguasai ilmu farmasi, yang kedua orang punya kualifikasi disebut sebagai profesi ya. Jadi Anda sudah sarjana farmasi belum punya wewenang untuk melakukan ini. Tapi harus belajar dari sekarang gitu ya. Yang pertama, belajar bahasa Latin. Itu. Yang kedua, belajar tentang obat. Obat itu luas ya mekanisme. Belum yang lain ya, belum bahan obat. Nah, farmasi sangat luas ya. Ini dasarnya sebenarnya farmasi. Terutama klinik ya, farmasi klinik ya. Farmasi klinik ini penting karena mereka akan banyak menguasai belajar nanti di sini. Tapi kalau untuk sains juga lebih spesifik. Kemudian, nah terkait dengan yang tadi ya, ilmunya tadi itu akan belajar tentang farmakodinamika. Kita akan lebih dalam nanti mempelajari farmakodinamika. Apa itu farmakodinamika? Ya. Farmakodinamika adalah mempelajari ya, respon obat ya, terhadap tubuh. Ya, artinya mempelajari ini nasibnya tubuh ya, apa yang terjadi di tubuh ketika diberikan obat ini, obat A atau bahan A, gitu ya. Bagaimana nasibnya? Apakah orangnya itu panas awalnya tuh berubah jadi dingin gitu ya, itu yang dipelajari ya. Jadi efek, mempelajari respon ya, mempelajari efek. Jadi disebut farmakodinamika. Nah, kenapa farmako ini dari kata farmako ya? Farmako itu adalah obat ya, bahan obat, dinamika itu pergerakan ya, dampak. Yang ya di situ apa yang pelajari? Ada afinitas ya. Afinitas ini adalah kemampuan obat untuk berpengaruh ya, kemudian reseptor ya, di sini reseptor lah tempatnya obat bekerja, kemudian aktivitas intrinsik dampak yang diberikan ya, signifikan terhadap itu ya, obat itu nanti akan dipelajari. Nah, mata kuliah yang terkait dengan ini nanti kita akan mulai dasarnya dari anatomi fisiologi manusia ya. Kalian akan belajar anatomi fisiologi manusia, sebelumnya itu didukung oleh belajar tentang biokimia. Nah, ini dampaknya ya sesudahnya ya. Kita belajar biokimia, belajar kimia organik, masuk ke anatomi fisiologi manusia ya, atau disebut biomedis gitu ya. Biomedis 1, biomedis 2, masuk ke farmakologi gitu ya. Masuk ke patofisiologi, masuk imun. Jadi ini yang dipelajari nanti di sini. Dampaknya. Nah, ini ya, apa yang dipelajari di situ adalah ini ya. Nah, ini yang jadi kita berbicara tentang obat ketemu dengan reseptor, maka akan membentuk namanya kompleks antara obat dengan reseptor ya. Nah, apa itu reseptor ya? Reseptor ya itu tadi tempat ya, atau makromolekul, bisa berupa hormon ya, bisa berupa protein ya. Tempat obat berikatan di dalam tubuh ya. Nah, tapi hari ini belum ini ya, belum, apalagi hanya pengantar ya, kalian baca ya. Saya tidak tidak detail ke situ gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada afinitas. Kita juga akan belajar tentang kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Itu afinitas. Kemudian aktivitas intrinsik ini kemampuan kompleks obat menimbulkan respon. Jadi nanti ada dosis minimal, ada dosis maksimal. Nah, ini belajarnya kombinasi antara farmakologi dan farmasetik. Ya, belajar farmasetik nanti ya, mempelajari kenapa obatnya, bagaimana dosisnya jika dibuat dalam bentuk tablet, dibuat kapsul ya, atau injeksi ya, tahu injeksi ya, yang cairan yang disuntikan ke dalam tubuh gitu ya, atau bagaimana dengan cara inhalasi, yaitu dengan cara dihirup. Pernah dengar ya obat yang dihirup ya, orang asma misalnya asma itu kan ditiup ya, dia bentuk spray ya, disemprotkan ke mulut gitu ya, untuk melonggarkan bronkus ya, memperlebar bronkus sehingga udara bisa masuk. Ada inhalasi, ada diselipkan di bawah lidah gitu ya, ada ditempelkan di bawah kulit ya, ada yang bahkan ada di luar yang tidak normal, misalnya supo ya, supo dimasukkan di dubur ya, seperti itu, dan di alat kelamin seperti itu ada.
Itu macam-macam ya, nanti kalian akan belajar di sini. Saya hanya pengantar ya, ini namanya pengantar. Kemudian yang kedua ada istilah farmakokinetik ya. Nah, tadi kalau farmakodinamik kita belajar tentang nasib tubuh terhadap obat gitu ya. Sekarang sekarang nasib obat terhadap tubuh. Apa yang terjadi jika obat itu bagaimana kondisinya, apa yang terjadi terhadap bahan obat itu jika masuk ke dalam tubuh, atau disebut perjalanan obat di dalam tubuh dipelajari ya. Kalau tadi kebalikannya, nasib tubuh terhadap obat ya. Nah, atau dibaliknya di sini adalah perjalanan obat dalam tubuh ya. Kalau tadi itu adalah bagaimana tubuh ketika obat di dalam gitu terhadap obat gitu. Respon obat dari efek tubuh ya, atau bukan efek tubuh sih, dampak dari obat itu terhadap tubuh ya. Jadi apa yang terjadi perubahannya? Misalnya terjadi dari panas jadi dingin ya. Kalau ini dilihat perjalanan obatnya bagaimana, apa yang terjadi dengan obat itu ketika masuk dalam tubuh. Itu disebut farmakokinetik. Ini ada mata kuliahnya ya. Kita nanti belajar biofarmasi ya. Menyelesaikan persamaan. Ini persamaan matematikanya tinggi ya. Nah, belajar tentang apalagi namanya kimia fisika, farmasi fisika ya, biofarmasi ya, menyelesaikan persamaan Henderson-Hasselbalch gitu ya. Kemudian belajar farmakokinetika sendiri ya. Bagaimana mengukur ya, apa yang diukur di situ, ada absorpsi, distribusi ya, biotransformasi atau metabolisme, dan ekskresi, bagaimana kalau dia dikeluarkan kembali ya. Seperti itu. Sorry, ini tidak muncul ya tadi. Nah, ini ya yang tadi ya. Nah, selanjutnya apa itu ya? Yang mana itu? Absorpsi adalah mempelajari tentang perpindahan obat menuju sirkulasi darah ya. Kemudian distribusi, penyebaran obat menuju jaringan tubuh gitu ya. Kemudian biotransformasi ya, perubahan obat aktif menjadi inaktif atau sebaliknya ya. Ekskresi, pengeluaran obat melalui organ-organ ekskresi, misalnya urin gitu ya, BAB, keringat gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kita akan pelajari nanti itu. Kalian akan pelajari di mata kuliah terpisah. Nah, kemudian selanjutnya juga ada mata kuliah nanti tertentu di mata kuliah farmakokinetik gitu ya, teknologi farmasi ya. Itu mempelajari tentang bentuk dan kemasan obat ya. Nah, bentuk dan kemasan obat. Apa itu ya? Bisa mempelajari bentuk-bentuk obat, bagaimana obat dalam bentuk tablet gitu ya. Obat dalam bentuk kapsul ya. Sirup dalam bentuk suspensi. Suspensi ini adalah padatan di dalam larutan. Jadi dia terdispersi. Dia dalam bentuk dispersi, yaitu padatan ya. Bendanya padat, tidak larut, tapi terdispersi dalam larutan, dalam pelarut, tapi tidak larut, akan membentuk butiran. Makanya ada obat selalu kalau sebelum minum dikocok dulu gitu ya. Nah, contohnya ini adalah sirup amoksisilin, itu harus dikocok dulu gitu ya, supaya tercampur, itu dispersi. Kemudian ada emulsi. Emulsi ini adalah campuran minyak dan air gitu ya, tapi tidak terpisah gitu ya. Ada larutan ya. Larutan itu ya, kalau larutan berarti bahan aktifnya itu larut sempurna, jadi bening ya. Nah, sirup ada bentuk serbuk terbagi, misalnya serbuk yang ini ya. Kemudian ada bentuk pil dan obat-obat injeksi ya. Nah, seperti itu dalam bentuk larutan ya, jadi dijeksikan ya, seperti itu. Kemudian kita juga akan belajar tentang cara pemberian obat ya, di farmasi ya. Bagaimana cara diberikan? Jadi kita belajar obat melalui ada dua ya, ada melalui saluran cara enteral ya, dengan parenteral. Enteral ini diberikan secara melalui saluran pencernaan oral ya, bukal, rektal ya. Nah, kemudian ada cara parenteral ya, di luar saluran pencernaan ya. Nah, jadi oral itu mulut ya. Bukal itu misalnya hidung gitu ya, ini kemudian rektal ya melalui misalnya anus gitu ya, yang lain kelamin gitu ya, yang bukan ini. Jadi ini melalui saluran pencernaan ya. Nah, bisa tapi belum ini. Kemudian ada bentuk parenteral di luar saluran pencernaan, misalnya intravena ya, ini intravena ini. Ada intramuskular ya. Nah, intravena ini disuntikan ke vena gitu ya. Nah, biasa disuntik di vena, biasanya di siku, di tangan ya, misalnya di sini gitu ya, di sini gitu ya. Kemudian intramuskular, biasanya di di sini gitu ya, di otot gitu ya, atau di pantat gitu ya, di belakang gitu ya. Nah, kemudian ada subkutan, yaitu di bawah kulit, disuntikan ke bawah kulit.
topikal ya. Topikal itu di permukaan kulit ya, dan ada inhalasi itu di hidung gitu ya. Nah, ini kemudian selain itu kita akan juga nanti akan mempelajari tentang bioavailabilitas. Apa itu bioavailabilitas ya? Bioavailabilitas itu dari kata bio dan afabilitas ya. Nah, jadi dari kata bio itu artinya hidup, hayati, dan availabilitas ini adalah ketersediaan. Berarti dia ketersediaannya di dalam tubuh atau di ketersediaan hayati di dalam ya ketersediaannya sehingga dia bisa memberikan respon. Itu yang akan mempelajari nanti ya. Nah, di situ dia akan kok hilang ya. Nah, ini ya. Dia akan mempelajari tentang kecepatan dan jumlah zat aktif obat yang diabsorpsi dari bentuk sediaan tertentu kemudian tersedia di tempat aksi obat ya. Nah, kemudian fraksi dosis obat yang mencapai sirkulasi atau sistemik sirkulasi ya ke jaringan ya, ini menuju ke jaringan sistemik, kemudian tersedia di tempat aksi bagian tubuh tertentu ya untuk menjalankan efek farmakologinya ya. Nah, itu ya. Nah, ini masih ini ya pengantar ya, enggak usah dulu terlalu ini ya. Ini hanya dasar-dasar ya yang akan dipelajari ya nanti. Nah, nanti kita akan minggu berikutnya mempelajari cara apa namanya ini ya. Ini baru tentang umum ya, farmasi, belum cara ininya ya. Ini hanya ilmu dan apa lagi namanya ya? Ilmu dan profesi ya. Jadi ini kombinasi ini ilmu dan profesi ya, harus menguasai ini. Jadi ilmunya dulu ya. Nah, fase yang dilalui obat sebelum menimbulkan efek ya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 gitu ya. Ada namanya fase farmasetik ya. Fase farmasetik ini adalah mempelajari bentuk sediaan obat mengalami perubahan fisik ya, dari zat aktif siap untuk diabsorpsi melalui liberation atau disintegrasi dan disolusi. Proses disintegrasi dan disolusi. Disintegrasi itu proses penghancuran tablet dalam tubuh ya. Ya, ini kan tablet padat tuh dihancurkan. Proses penghancuran disebut disolusi dan disintegrasi dan disolusi. Disolusi itu proses pelarutan kembali, ya, pelarutan. Jadi ini. Kemudian yang kedua masuk ke tahap 2, itu namanya fase farmakokinetik yang seperti kita bahas tadi, di mana obat itu diabsorpsi, distribusi, dimetabolisme dan akhirnya diekskresikan keluar tubuh, ya, atau disebut ATME. Kemudian tahap ketiga ada fase farmakokinetik. Ini yang akan pelajari kembali. Jadi ini satu mata kuliah juga, satu bagian mata kuliah ya, kelompok mata kuliah juga nanti. Ya. Nah, kemudian ini yang penting ini ya. Sorry. Nah, ini yang penting juga ya. Nah, ini tentang apa lagi namanya nih? Biofarmasi. Ada istilah biofarmasi nanti ya. Nah, dari kata bio dan farmasi apa di situ? Ilmu yang mempelajari efek faktor ya, fisikokimia obat dan bentuk sediaan terhadap absorpsi yang terjadi terkait dengan sifat fisiologis tempat absorpsi dan farmakodinamika yang ditimbulkan. Nah, ini bukunya panjang ya, ada namanya Ernest Muskler ya, penerbitnya dari Jerman ya. Ernest Muskler ya, Ernest Muskler ya. Itu orang Jerman, bukunya lengkap, ada namanya judulnya bukunya itulah Dinamika Obat. Nah, ini menarik, nanti boleh dibeli ya. Siapa tahu tertarik, saya enggak promosi ya, tapi banyak dijual di toko buku untuk mempelajari ini ya, dinamika obat ya. Ini mempelajari hubungan formulasi obat. Jadi apa yang dipelajari di sini menyelesaikan persamaan ya, koefisien, nanti akan belajar koefisien distribusi gitu ya, kelarutan gitu ya, menyelesaikan persamaan Henderson-Hasselbalch ya. Bagaimana obat berpindah dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 gitu ya. Itu dipelajari di situ ya. Nah, ini akan diinikan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi zat aktif satu obat. Nah, kita akan mempelajari ini ya, sifat kimia gitu ya, sifat fisik ya, kemudian bentuk sediaan ya, terkait dengan cara pemakaian. Ada bentuk pulvis ya, kapsul, tablet ya, dan sebagainya ya. Tuh. Kita akan belajar itu ya. Nah, ini ini ya, apa namanya? Saya balap, mudah-mudahan bisa diskusi lagi juga sebentar ya. Nah, ini kira-kira tergambar ya bahwa itu yang nanti ke depan dipelajari ya. Ini sudah mulai kelihatan susahnya ya. Itu kita belum berbicara tentang kosmetik ya, belum berbicara tentang alat kesehatan. Ini baru satu objek. Kenapa? Ini utamanya farmasi dipelajari. Ya. Bagaimana obat itu? Nah, ini belum, kita juga nanti salah minggu depan saya akan khusus
tersendiri bidang ilmu saya ya, biologi farmasi, yaitu mempelajari tentang bagaimana pencarian senyawa aktif ya, menemukan senyawa aktif. Ini peneliti sih sebenarnya, belum termasuk sebagai, dia murni sains ya, penemu ya, penemu. Kalau ini kan ilmunya dan sebagai farmasi, ilmu sebagai farmasi sebagai ilmu dan farmasi sebagai profesi, seperti itu. Nah, ini kita akan belajar ini ya, banyak. Ini hanya pengantar ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang pemilihan ya, bentuk sediaan juga. Ini juga terutama farmasi klinis ini ya. Ini tentang bagaimana efektivitas ya suatu obat ya. Kemudian minimal itu adalah bagaimana bentuk kemasan obat ya, dengan efek terapi yang optimal dan efek samping yang minimal. Jadi ini hanya kemasan, ternyata kemasan obat itu mempengaruhi bentuk sediaan dan kemasan itu mempengaruhi efektivitas, ya, efektivitas obatnya. Ya. Nah, ini insyaallah sebentar lagi saya selesai, nanti setelah itu kita diskusi ya, supaya kuisnya minggu depan. Ini banyak ya, bisa dicari. Ini mata kuliah bukunya bebas ini ya. Jadi saya tidak perlu bagikan slide ya, tapi pertanyaannya saya ambil dari slide saya. Nah, kemudian cara ya pemberian ya. Jadi bagaimana bentuk sediaan ini bisa kompatibel dengan kemasannya. Ya. Bagaimana bentuk sediaan ini bisa sesuai dengan cara pemberiannya, cara penggunaannya. Makanya kenapa ada obat? Kenapa obat itu di puskesmas harus digerus gitu ya? Apa alasannya gitu ya? Kenapa ada bentuk injeksi? Padahal bahan aktifnya sama. Kenapa ada bentuk tablet, ada bentuk salep gitu ya? Itu macam-macam nanti ya. Itu ada. Itu saya tidak di sini belum diuraikan, cuma saya mencoba mengurai apa yang akan dipelajari nanti ya. Nah, ini kemudian urutan kecepatan absorpsi obat ya. Ini akan belajar tentang bentuk ya. Jadi kalau ini diurutkan ya, ini bentuk sediaan ya, adalah bentuk injeksi paling cepat absorpsinya. Kenapa? Karena langsung disuntikan ke pembuluh darah. Ya. Jadi injeksi ini ya, dalam bentuk injeksi ini diinjeksikan melalui pembuluh darah, tidak melalui pencernaan. Kemudian solution ya, larutan, suspensi ya, dalam bentuk cairan gitu ya. Nah, misalnya tadi itu obat sirup gitu, kemudian bisa bentuk contohnya misalnya amoksisilin sirup ya. Itu dalam bentuk suspensi dia. Kenapa? Senyawa amoksisilin tidak larut dalam air. Kenapa tidak larut air? Nanti dipelajari. Kemudian bentuk full flash ya, serbuk bagi ya, serbuk berbagi namanya ya. Nah, serbuk berbagi per dosis gitu ya. Kemudian ada bentuk kapsul ya, paling lama ya. Kemudian ada tablet, yang paling ada lagi tablet salut ya, yang disalut ya. Salut itu dilapisi, biasanya dilapisi gula gitu ya, supaya bisa, misalnya kalau rasanya pahit dilapisi gula supaya jadi manis, pahitnya tertutupi gitu ya. Atau dilapisi yang lain gitu ya, yang bisa, sehingga semakin banyak jenis salutnya atau airnya semakin lambat absorpsinya. Ya. Nah itu ya, terkait dengan ini. Kemudian ini kesepakatan bebas obat ya. Nah, ini jika zat aktif memiliki, jadi obat-obat itu ada yang banyak ya. Ada zat aktif memiliki lingkup terapi sempit. Nah, ada disebut indeks terapi sempit ya. Nah, ada yang respon terjal, yang ini kurva dosis responnya ya sangat terjal. Jadi efeknya, efek samping dengan efek yang diinginkan itu seimbang, sama. Bahkan waktu kerjanya singkat gitu ya, seperti itu. Ada zat aktif dan kecepatan disolusi yang rendah ya, ada zat aktif digunakan untuk penyakit yang parah. Inilah yang digolongkan obat itu nanti ya. Ada obat keras, ada obat bebas terbatas, ada obat bebas ya. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya, kalau di apotek ada obat keras, lambanya ini ya, akhirnya masuk ke ini ya. Ini apa namanya? Ini tadi ya. Ada ini ya. Ada penggolongan obat bebas ya, ada bebas terbatas, ada obat keras. Apa itu ya? Obat bebas adalah obat yang tadi memiliki efek samping yang kecil ya, atau biasa disebut indeks terapi luas. Ya. Nah, itu memiliki indeks terapi luas sehingga bebas digunakan. Makanya kalau di apotek apa lagi namanya? Dia bebas kita beli tanpa resep dokter gitu ya.
Kemudian yang obat yang bisa dibeli pada jumlah tertentu adalah obat, ada namanya obat bebas terbatas. Biasa logonya biru ya. Nah, logonya biru ya. Jadi kalau yang bebas itu hijau ya. Kalau keras obat keras ya bukan keras bentuknya ya. Bentuk keras atau bentuk ini padat bukan, tapi obat keras maksudnya itu adalah obat yang bisa dibeli harus melalui resep dokter. Ada juga bentuk yang lain ya, yang kelompok keras ini ada yang bentuk yang tambah ya. Bukan bentuk tambah, warna merah, lingkaran itu narkotik. Ya, itu juga ya. Nah, ini obat apa namanya logo ya, logo obat bebas ya. Nanti kita sudah terbiasa dengan begini farmasi ya. Nah, bagaimana? Ada enggak penggolongan obat? Nanti akan belajar ya. Saya tidak usah jelaskan di sini. Obat-obat apa saja kelompok ini gitu ya. Jadi obat-obat intinya itu obat-obat yang indeks terapi luas atau efek sampingnya aman terkendali gitu ya. Nah, itu. Jadi ini kalau logo ini berarti bisa dibeli di mana saja. Bisa dibeli di apotek, toko obat, eceran dan lain-lain ya. Boleh dibeli tanpa resep dokter, boleh dikonsumsi kapan saja dan siapa saja. Itu umum. Aman ya berarti itu ya. Nah, itu untuk obat bebas. Nanti kita pelajari kenapa dia seperti itu ya. Nanti kalian akan pelajari kenapa dia bebas gitu ya. Nanti ini hanya kelompok. Kemudian yang kedua ada obat bebas terbatas. Nah, ini bisa dibeli di mana saja ya. Apotek, toko obat, eceran dan lain-lain. Boleh dibeli tanpa resep dokter. Namun obat ini terbatas penggunaannya. Nanti ada penjelasannya. Makanya biasanya nih kalau di apotek ada penjelasannya, hanya gunakan begini. Ya. Nah, ini. Nah, untuk yang logo ini. Nah, kemudian ini penandaan ya dalam yang tertera dalam obat tadi itu obat terbatas ya. Ada istilah P nomor 1 nanti akan kalau belajar di farmaseutik ini ya. Ada P nomor 1 itu ada awas obat keras ya. Baca aturan pemakainya. Ya, untuk obat bebas terbatas ya. Karena sebenarnya dia obat keras ya, tapi tertentu ya. Nah, ada penanda begini sampai nomor 6. Nah, nanti ini harus dihafal ini, masuk farmasi harus hafal ini. Apa maksudnya nih? Ya. P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3, P nomor 4, P nomor 5, P nomor 6. Ini berdasarkan aturan. Ya. Ini ada obat, contoh misalnya hanya untuk kumur-kumur jangan ditelan gitu ya. Tidak boleh. Nah, contoh misalnya albotil gitu ya. Nah, sekarang albotil sudah masuk obat keras ya. Ada ya obat-obat ini. Karena obat keras hanya untuk dibakar. Ada obatnya ya kita dibakar saja baru kita ininya ya. Misalnya untuk kelompok ya misalnya yang apa namanya khusus untuk membersih bakteri di darah gitu ya. Tidak boleh ditelan ya, hanya untuk pemakaian obat luar badan gitu ya. Itu ada peraturannya ya. Selanjutnya obat keras ya. Nah, ini kalau obat keras hanya boleh dijual di apotek, meskipun kenyataannya ada dijual di toko obat ya. Itu melanggar sebenarnya ya. Jadi kalau kalian ke toko kelontong ya, ada jual antibiotik paling banyak dijual. Ya. Contoh paling dasar itu Tetra ya, Super Tetra. Itu dijual di toko-toko biasa itu, padahal itu melanggar itu ya. Nah, melanggar sebenarnya, tidak boleh ya. Hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan tidak boleh digunakan sembarangan. Karena ini tidak bisa ini kan harus dengan resep dokter ini ya. Makanya disinilah perannya apoteker ya. Untuk yang di apotek tidak boleh menjual sembarangan ya, meskipun bisnis banyak yang beli ya. Nah, selanjutnya ada obat. Nah, kalau dapat yang begini ya, narkotik dia ya. Ini bisa berasal dari tanaman ya, bisa dari zat kimia ya yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran atau menghilangkan rasa nyeri yang sangat kuat ya, dan dengan efek samping ketergantungan seperti adiksi dan euforia ya apa namanya fly sakau gitu ya. Nah, itu jadi ini tidak boleh, ini harus resep dokter ya dan harus diserahkan oleh apoteker, tidak boleh sembarangan ya. Jadi ya kalau rumah sakit banyak karena rata-rata ini tadi apotek itu ini ya. Nah, ini penggolongan kemudian narkotika itu banyak ya. Narkotika ini banyak jenisnya. Ada namanya narkotika golongan 1 ya. Golongan 1 ini hanya boleh digunakan untuk ilmu pengetahuan ya atau hanya untuk penelitian, tidak boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi. Karena kenapa? Karena dia berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Kemudian ada golongan narkotik golongan 2, ya, berpotensi mengakibatkan ketergantungan, ya, dia tinggi, ya, di mana terapi, ya. Kemudian ada golongan 3, ya, digunakan untuk terapi karena efek sampingnya berpotensi ringan ketergantungan. Itu ada 3 kelompok, ya, narkotika. Kemudian yang ke selanjutnya ada masih kelompok yang kategori yang sama, ada disebut psikotropika. Apa bedanya, ya, narkotika dengan psikotropika gitu, ya? Nah, kalau psikotropika ini dia mempengaruhi susunan saraf yang pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada mental. Jadi dia berpengaruh terhadap perilaku, ya. Kalau tadi itu ketergantungan gitu, ya. Jadi narkotika itu menyebabkan ketergantungan, kalau ini berpengaruh terhadap perilaku, ya, mental seseorang. Jadi penggolongannya juga sama, ya. Ini kalau ini 4, ya. 4 golongan, ya. Dia hanya untuk pengetahuan, ya, sama tadi, ya. Nah, selanjutnya ada namanya istilah obat wajib apotik, ya, apotek. Apa itu, ya? Obat keras yang boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan yang menyerahkan harus apoteker, ya. Nah, contohnya ini obat kontrasepsi, ya, obat jamur, inflamasi, ya, obat nyeri, ya, misalnya obat sakit gigi, ya, boleh dibeli tanpa resep dokter, ya, tapi dia keras, obat keras itu ada tertentu, ya, ada beberapa yang masuk kategori obat wajib apotik. Ya, selanjutnya tidak lupa pula kita ada mengenal obat tradisional, ya. Obat tradisional atau obat bahan alam lah, ya, sebutnya sekarang, ya. Ada obat ada 3 bentuk, ya, untuk obat tradisional ini. Yang pertama ada jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka. Ada juga ciri-cirinya, ya, ada juga tanda-tandanya itu, ya. Ada juga namanya ini jamu, ya, logonya seperti ini. Pernah lihat, ya? Kalau kita beli obat, ya, obat herbal, kalau logonya seperti ini itu jamu. Ya, jamu dia. Apa artinya? Dia berasal dari tanaman yang berkhasiat berdasarkan data empiris, ya. Data empiris adalah digunakan secara turun-temurun, ya. Data empiris. Jadi pengalaman berdasarkan data pengalaman masyarakat gitu, ya, atau data turun-temurun, diproduksi sesuai peraturan pemerintah. Disebut jamu, ya. Kemudian yang kedua ada namanya obat herbal terstandar. Ya, logonya seperti ini, mirip Yamaha, ya. Merek Yamaha gitu, ya. Salah, ya? Pernah lihat, ya? Nah, merek Yamaha kalau tidak salah. Nah, ini yang merek Yamaha, ya. Jadi ini adalah dari tanaman, ya, dari bahan alam juga, tapi dia sudah memiliki data ilmiah, ya, sudah terstandarisasi minimal, ya, dan diproduksi melalui secara standar, ya, sesuai dengan standar peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fitofarmaka. Nah, ini fitofarmaka ini adalah kalau ini sudah melalui uji klinis, sudah diuji cobakan. Jadi ini sudah bisa diresepkan. Jadi kalau ada obat seperti ini bisa dibeli bebas. Ya, makanya, ya, ini saya kembali dulu, saya ulang. Jadi ketiga ini, aduh, pas, ya. Nah, ini. Jadi ketiga jamu, ya, ketiga ini 1, 2 ini justru tidak dibeli bebas, ya. Bebas dibelinya. Mau beli banyak 1, 2. Yang ketiga bisa dibeli bebas dan bisa diresepkan dokter, ya. Nah, kebalikannya tadi yang ini, ya. Obat bebas terbatas, bisa dijual bebas. Kalau ini tidak bisa dijual bebas. Nah, dia, ya, harus kalau ini tidak boleh diresep, tidak wajib diresepkan ini. Kalau ini boleh diresepkan, tapi bisa dibeli bebas juga. Tadi kalau ada bahan yang dilarang sama sekali di atas gitu, ya, hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Kalau ini ada 1 obat yang boleh masuk di resep dokter, yang lainnya tidak boleh, belum bisa diresepkan. Tidak mau dokter meresepkan. Ya, kecuali ada proyeknya sama dokter gitu, ya. Jadi inilah, ya, dasar-dasar yang perlu diketahui atau dipelajari, ya, untuk menjadi modal sebuah ilmu farmasi dan bisa diaplikasikan sebagai farmasi sebagai profesi. Ya, itu yang dasar. Yang lain apa yang dibutuhkan lagi di situ? Anda harus mengetahui. Belum saya jelaskan tentang bagaimana menemukan obat, gitu, ya. Ini dulu yang dasarnya dulu, apa itu obat, bagaimana nasibnya itu, bentuk sediaannya, bagaimana cara menggunakannya, gitu, ya. Itu disebut ilmu dasar dan ruang lingkupnya farmasi sebagai sains dan farmasi sebagai profesi.
Ya. Itu ya, yang lainnya aplikasi. Misalnya buat sampo gitu ya. Itu bagian farmasi, buat kosmetik, itu masih bagian farmasi, tapi itu adalah bagian dari ini ya. Kenapa? Karena sampo itu hanya dalam bentuk sediaan farmasi, dalam bentuk semi padat. Bisa dalam bentuk emulsi, bisa dalam bentuk suspensi gitu ya. Atau dalam bentuk koloid ya. Bukan kolot ya. Koloid ya, semi cair ya, antara padat dengan cair ya. Kemudian cara menemukan gitu ya. Nah, itu ilmunya di situ kita akan dalami ya. Itu saya kira ini yang dasar ya, yang harus dikuasai, yang berbeda dengan ilmu yang lain ya. Ilmu yang lain dari farmasi. Selain farmasi ya. Kita belajar kimia arahnya ke sini tadi ya. Belajar fisika arahnya ke obat atau kosmetik dan lain sebagainya, atau bahan farmasi gitu ya, disebutnya bahan farmasi. Kita belajar matematika arahnya ke farmasi. Belajar sosiologi, ilmu maruk ya, semua ilmu terkait. Inilah intinya sebenarnya yang untuk menguasai ini, untuk sehingga perlu dukungan ilmu yang itu ya. Nah, saya kira itu ya yang penjelasan saya tentang materi hari ini, kelanjutan dari farmasi sebagai ilmu ya, farmasi sebagai profesi ya. Apa yang mendasari yang harus dikaji, yang ini tadi ya. Ini kita kembali ke dasar dan ruang lingkup ilmu farmasi itu ya. Itu yang mendasari. Kalau yang lainnya dasar juga, tapi nanti melebar ya, nanti melebar ke yang lain ya. Makanya saya tidak sebut di sini sebagai spesifik disebut obat ya, sediaan farmasi ya. Tapi yang sebagai profesi yang paling berperan adalah ketika ilmunya itu adalah farmasi sebagai profesi, maka yang paling banyak berperan di situ adalah obat ya, obat. Nah, saya kira itu ya yang ini saya tidak panjang lebar karena ini ada yang kita masuk ke diskusi gitu ya. Ada yang bertanya silakan. Nah, saya tanya, nanti minggu depan saya bertanya. Silakan.